Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salame banter kula dongake rezekine banter, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pripun kabare? Alhamdulillah sae nggih. Niki sebabe napa, Pak? Kok bapak-bapak kalih ibu-ibu niku jumlahe kathah ibu-ibu. Rondone kathah, Bu? Hah, pripun? Oh, napa kathah rondone? Nggih. Nggih, mboten kesupen monggo kawula dherekaken ngunjukaken raos syukur kula panjenengan sami kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat kalian salam mugi katetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Rasulullah niku bercerita. Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu diperlihatkan sama Allah. Ada seorang laki-laki yang dia itu membawa batu, Pak. Ada membawa batu, kemudian batu itu dipukulkan ke kepalanya. Duk, dek, sampai kepalanya itu hancur. Nah, kemudian Rasulullah tanya ke malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu kok ada orang memukulkan batu di kepalanya? Itu kenapa dia, Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu dia punya penyesalan yang sangat besar." Loh, kenapa Jibril? Karena dia waktu di dunia itu sering melalaikan sholat. Nah ini, Pak. Jadi nanti kalau kita sering melalaikan sholat itu di akhirat itu ibaratkan saking nyesalnya kita tidak mengoptimalkan pahala sholat itu seperti kita memukul kepala kita. Jenengan niku nek gegelan biasanya bathuknya di du kalih tembok. Nggih ngoten, Pak. Nah, biasanya enten sing ngoten. Nah, ini menyia-nyiakan sholat itu seperti apa? Yang belum sholat nanti akan menyesal kenapa dia tidak sholat. Yang sudah sholat nanti dia akan menyesal kok kenapa tidak khusyuk. Yang sudah khusyuk nanti akan menyesal lagi, kenapa kok saya itu tidak sholat 5 waktu di masjid. Yang sudah sholat 5 waktu di masjid nanti dia akan berpikiran, loh kok aku belum jadi pengurus masjid. Ini, Pak, yang terjadi. Karena apa? Apa kata Rasulullah?
Barang siapa yang menyiapkan keperluan untuk berperang, walaupun dia tidak berangkat perang, Pak, maka baginya pahala jihad fisabilillah. Ulama juga menjelaskan, barang siapa melayani jamaah masjid, menyediakan tempat yang terbaik untuk sholat di masjid, maka baginya dia akan mendapatkan pahala jamaah orang yang pergi ke masjid. Makanya Pak, panjenengan yang sudah menjadi takmir masjid, pengurus masjid, tetap istiqomah. Karena apa? Jenengan satu orang, begitu yang hadir ini, ada berapa ini? 150 orang, jenengan sholatnya sendirian, satu kali sholat, tetapi mendapatkan kelipatan ganjarannya orang yang sholat sebanyak 150 orang. Luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Dan Pak, sejarah Rasulullah, begitu beliau itu hijrah dan tiba di Madinah, yang beliau bangun pertama kali itu apa? Yang pertama kali beliau bangun itu adalah masjid. Jadi dalam perjalanan beliau istirahat di Kuba, itu yang beliau bangun selama 4 hari, itu adalah beliau membangun masjid. Kenapa masjid itu dibangun oleh Rasulullah? Kenapa namanya masjid? Masjid itu diambil dari kata sajadah, yang artinya adalah sujud. Kenapa tidak seperti tempat ibadah yang lain? Misalnya, kalau gereja itu bahasa Arabnya kanisah. Kemudian kalau Yahudi sinagog. Kemudian bahasa-bahasa agama yang lain, mereka cuman menyebutnya sebagai tempat ibadah. Tetapi khusus kaum muslimin, tempat ibadahnya disebut dengan masjid. Karena apa? Ini ada bentuk salah satu penghambaan paling besar umat manusia, dia adalah sujud. Nah, sujud ini Bapak Ibu, keutamaannya sujud itu apa? Rasulullah mengatakan seorang hamba itu paling dekat dengan Allah adalah saat dia sujud. Makanya perlamalah sujudmu dan mintalah kebaikan pada Allah. Jadi sujud ini dijadikan simbol, Pak, bahwa tempat ibadah kita, meskipun mohon maaf, sholat itu berdirinya kan lebih lama, tetapi tidak disebut tempat berdiri. Mungkin kita sholat itu kan sebentar, kita duduknya pengajian ini jauh lebih lama. Tetapi masjid itu bukan disebut tempat duduk, tetapi dia tetap disebut masjid. Karena apa? Dia adalah simbol kepatuhan kita. Jadi arti kata sujud itu, kalau jenengan itu mempelajari surat Al-Alaq, dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah itu wahyu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh mengilmui, Pak. Kita disuruh belajar apapun itu, terutama ilmu-ilmu syar'i. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Dan di surat Al-Alaq ini ujungnya apa? Disebutkan la tuti'hu. Janganlah kamu itu mengikuti perbuatan buruknya orang lain. Wasjud, tetapi sujudlah kamu kepada Allah. Arti sujud ini ada dua, Pak. Yang pertama, sujud dalam sholat, seperti sujud kita sehari-hari.
kita waktu sholat itu. Tetapi arti yang kedua, makna yang kedua, sujud ini adalah kita patuh pada Allah. Jadi setiap aturan-aturannya Allah jangan pernah dilanggar. Ini adalah makna dari sujud yang kedua. Kula panjenengan sami mungkin atas mireng bersujud seluruh makhluk Allah, baik yang di langit maupun di bumi, batu-batu, binatang, ternak, hewan-hewan, semuanya bersujud pada Allah. Maknanya apa? Bukan makhluk ini sholat, bukan, tetapi mereka tunduk patuh terhadap ketetapan Allah. Itulah yang terjadi. Kemudian setelah wasjud apa? Waqtarib. Kita dengan ilmu tadi, kita semakin memperbanyak sujud, kita semakin dekat kepada Allah. Tetapi Pak, bahayanya orang yang dekat atau banyak amal solehnya itu, kita itu tidak bisa dijerumuskan oleh setan itu ke kemaksiatan, tidak bisa. Jenengan kan boten mungkin toh Pak, jamaah ini kan soleh-soleh semua. Misalnya zina itu kan nggak mungkin. Kemudian tindaknya ya mesti neng masjid, neng pengawasan, nggak mungkin toh. Ke diskotek itu kan nggak mungkin. Tetapi setan nanti membisikkan, kamu itu loh sholat 5 kali sehari di masjid terus, berarti kamu hebat. Kita dibisiki Pak, supaya kita menjadi ujub, supaya kita menjadi bangga terhadap diri kita sendiri. Bahkan nanti kalau melihat ada orang lain, loh dia belum ke masjid, paling rebu neraka, kita jadi menilai orang lain seperti itu. Nah, ini penyakitnya. Makanya untuk membersihkannya gimana? Kita perbanyak istighfar Pak. Boleh jadi dalam diri kita itu, kenapa kita itu sering ke masjid? Supaya dilihat orang lain, supaya kita riya. Tetapi Rasulullah juga mengatakan, meskipun amalan kalian itu belum ikhlas, tetap dikerjakan. Karena bisa jadi keikhlasan itu akan timbul begitu panjenengan mendapatkan manfaat dari itu. Misalnya Pak, kisahnya Rasulullah waktu disusui sama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu paling miskin Pak, di antara ibu-ibu yang mau nyusu, yang lain itu paling miskin. Makanya dia berangkatnya untanya kurus, keledainya juga sakitan. Makanya sampai ke Mekah itu mereka terakhir suami istri ini. Karena terakhir ini anak-anak orang kaya yang bapak ibunya masih lengkap, itu sudah diambil orang lain. Begitu mendapati Rasulullah, Bu, ini anaknya lucu, kenapa tidak ada yang ngambil? Bu Halimah, maaf, ini anak saya ini, kata Siti Aminah, anak saya ini yatim, makanya tidak ada yang mau ngambil. Kenapa Pak? Bu, karena anak yatim itu kalau disusukan itu upahnya hanya separuh Pak. Makanya orang-orang tidak mau. Awalnya Halimah itu nggak mau. Maaf Bu, di antara teman-teman yang berangkat itu saya yang paling miskin, makanya itu saya pengen upah yang banyak. Maaf, kami tak kembali saja. Ten perjalanan Pak, ngobrol itu, Mas, mesake ya bayi mau, padahal lucu ra ono sing gelem ngerawat. Mesake bayi, ya mesake awake dhewe, mangkat melarat, balik tambah melarat gitu Pak. Nah, wis sangune entek nang dalan iku ra ono upahe. Lajeng ngobrol niki Halimatus Sa'diyah sama suaminya, "Bang, Mas, piye nek awake dhewe njipuk bayimu separuh ra apa-apa lah, daripada awake dhewe mulih ra nggawa apa." Akhirnya Pak, begitu Rasulullah itu diambil
kemudian didekap sama Halimatus Sa'diyah ini, yang terjadi apa? Air susunya itu kemudian, kata Halimatus Sa'diyah, air susuku kemudian mengalir dengan deras. Termosnya kosong, jadi kebak. Mudah-mudahan Pak termos. Ini termosnya mau kempot, jadi kebak. Kususukan Muhammad sampai dia kenyang dan tertidur. Ini. Kemudian selesai menyusui Muhammad, kususukan juga anakku sampai kenyang dan tertidur. Begitu kami mendapati unta dan keledai kami, untanya yang kurus, keledainya kurus dan sakit-sakitan, itu mendadak sehat, Pak. Dan untanya kami yang sudah tidak mengeluarkan susu, kantong susunya menjadi penuh. Kemudian mereka itu ngomong, "Mas, nek koyong ini awake dhewe ora diupahi ora apa-apa ya Mas ya." Wih, ajaib tenan ini Pak. Ini selain kita beramal soleh, kita beribadah, kalau bisa Pak, kita punya program menyantuni anak yatim. Karena di balik anak yatim itu terdapat keberkahan yang luar biasa. Niku wau balik Pak di kampungnya, namanya di kampung Suku Saat. Niku rencang-rencangnya sing berangkat dhisik niku dikebut kalih Halimatus Sa'diyah. Liyane ibarate do nganggo napa? Cherry ngoten. Iki nggo Lamborghini. Weng. Soalnya apa? Untane kalih keledene iku wis sehat meneh. Akhirnya apa? Weh Halimah, kok banter banget iki piye? Untane anyar po? Enggak, sing wingi lho. Keledene tuku anyar? Ora, iki sing wingi. Lho kok iso? Wingi untamu elik, keledaimu ya ora bejaji misalnya. Ini keberkahan yang aku dapatkan dari bayi ini. Ternyata anak yatim ini membawa keberkahan. Makanya syukur wingi ra gelem ngerawat, ora gelem jipuk, dapat manfaatnya. Begitu pulang sampai di rumah, apa Pak? Kambing-kambing yang dilepas liarkan, kambingnya Halimatus Sa'diyah yang dilepas liarkan itu, kemudian kambing ini pulang ke rumah dalam keadaan gemuk. Jadi seneng Pak. Makanya Muhammad kecil, Rasulullah itu umur 3 tahun, umur 4 tahun mau dikembalikan, itu Halimatus Sa'diyah tidak mau. Karena apa? Ini alasan. Di Mekah loh masih ada wabah, masih ada penyakit, masih ada corona. Kami rawat saja, kalau di sini kan anakmu pasti sehat. Akhirnya dirawat sampai umur 6 tahun. Karena apa Pak? Tidak mau sumber keberkahan ini hilang dari Halimatus Sa'diyah. Ini Pak, Halimatus Sa'diyah itu awalnya juga tidak ikhlas Pak. Awalnya tidak ikhlas, tetapi begitu dia tahu manfaatnya, malah ngapa? Anaknya diambil itu tidak mau. Sama seperti kita. Mungkin di antara jamaah masjid itu dulu ada yang sedekah nggo masjid kok abot ya, kebutuhan rumah saja belum terpenuhi. Tetapi begitu dia menyisihkan hartanya sebagian untuk masjid, yang terjadi apa? Oh ternyata rezeki dimudahkan sama Allah. Nagih Pak, malahan dia kemudian sering bersedekah di jalan Allah. Itu yang terjadi. Ini. Kemudian kembali ke sholat Pak. Perintah sholat pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu berapa kali Bapak Ibu? Ping pinten? 50 kali. Jenengan saged mbayangke mboten? Nek jenengan niku riyen Nabi Muhammad itu kan lugu. Balik kanan siap ya Allah 50 kali sehari. Jenengan bayangke ini pripun Pak?
nek tenanan dadi ping 50 sehari. Pripun? Ora iso nyambut gawe. Ribet. Nah, ternyata tidak, Pak. Kita itu hanya disuruh patuh tunduk pada Allah. Nanti masalah rezeki Allah yang ngurusin. Tapi Nabi Muhammad niku mutaati perintahnya Allah. Nawar. Makanya rezeki kita sekarang itu, Pak, itu kita juga harus nyari. Jadi karena perintah Allah ini ditawar, rezeki itu kita golek dewe. Padahal sejatinya rezeki itu urusannya Allah. Contohnya mana? Di ceritanya Siti Maryam. Itu Maryam itu kerjaannya tiap hari itu di mihrabnya beliau itu sholat, beribadah, zikir, seperti itu saja. Tetapi yang terjadi apa? Setiap kali Nabi Zakaria niku datang ke tempatnya Maryam, loh Maryam, kok iki ono buah anggur padahal orang musim anggur. Kok iki ono duren padahal orang musim duren. Kok iki ono pelem padahal orang musim pelem. Apa yang dijawab sama Maryam? Maryam mengatakan, min indillah, ini dari sisi Allah. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita, Pak, dulu itu Rasulullah itu deal sama Allah di bilangan 50 kali sholat. Kulo panjenengan sami mungkin ya Pak sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa karung icah. Assalamualaikum tuh iwaikum. Itu yang terjadi itu, Pak. Karena apa? Kita perintah Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, full. Rezeki kita juga diberikan full. Itu yang terjadi. Makanya, Pak, ada rumus kemudahan hidup. Di surat Al-Lail itu disebutkan gini. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa seseorang itu pemurah, dia suka memberi, wattaqa, dan dia itu taat kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia itu membenarkan hal-hal balasan yang baik dari Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami jadikan jalan kemudahan pada hidupnya. Ini, Pak, kita kalau mudah memberi pada orang lain, seneng nggak, Pak? Orang lain itu pasti seneng pada kita. Wong medit itu kata Rasulullah alamatnya itu adoh saka swarga, cerak-cerak neraka. Dan kita itu jangankan surga, kita saja yang hidup di dunia ini cerak wong medit, seneng nggak, Pak? Kira-kira arep ngekei gawean, arep ngekei proyek karo wong medit? Enggak. Kita akan milih dia. Oh, setiap kali dia pekerjaan, dia itu pasti memberikan bonus, minimal bonus waktu, Pak. Tukang jam 3 wis balik, jenengan mangkel mboten? Bu iki urung rampung gaweane kok balik. Nek tukangnya niku mundur, misalnya dugi jam gangsal nembe mantuk, kita kan seneng, wah gaweane cepet rampung. Sesuk meneh nek ana gawean mesti diserahke kali tukang niku. Kemudian wattaqo, dia itu taat kepada Allah. Nah, nek wong ora neko-neko, kita juga seneng. Pasti kita memberikan jalan kemudahan pada dia. Kita nek ngasih pekerjaan orang masjid dengan orang begal, Pak, dengan preman, itu pasti kita seneng ngasih kepada jamaah sendiri, jamaah masjid, karena kita tahu ini orang soleh, nggak mungkin dia menzolimi kita. Nah, kemudian wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya balasan yang baik dari Allah. Membenarkan balasan yang baik, otomatis seseorang itu sedekah, Pak, misalnya pun sedekah itu kalau dia tidak membenarkan adanya balasan yang baik dari Allah, nggak mungkin orang itu
sedekah. Disebut sedekah itu diambil dari kata sodako, artinya membenarkan. Oh, Allah itu akan mengganti 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Nek niki mboten yakin kalih balesane Gusti Allah, mungkin enggak mengeluarkan. Enggak. Makanya orang-orang seperti ini dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Tetapi kula panjenengan sami niku biasane malah milih kewaliane. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang pelit bakhil, kemudian wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan adanya balasan yang baik dari Allah, didustakan adanya balasan yang baik. Yang terjadi apa? Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami jadikan jalan kesulitan hidup pada dirinya. Iki dikai jalan gampang, rumusnya koyong ini, malah milih jalan susah. Itulah manusia. Nah, terkait masalah kita itu rajin sholat ke masjid tepat waktu. Ini ada seorang pengusaha saking Serang, Banten. Niku pas berangkat menunaikan ibadah haji ten Mekah Madinah niku piyantune bingung. Loh, iki Arab kok makmure kaya ngene, padahal tanahnya gersang. Kemudian orang-orangnya ya sedikit. Orang-orang Arab itu, Pak, itu mereka itu nggak begitu memperdulikan pekerjaan, tetapi rezekinya banyak. Ini sama bapak ini dicari rahasianya orang Arab rezekinya melimpah itu apa? Ternyata mereka, Pak, 1 jam sebelum manjing sholat itu mereka itu sudah berada di masjid. Nah, kemudian Pak, kalau kita perhatikan jenengan niku nanti haji dan umroh, tiap hari itu pasti ada bapak-bapak yang dia duduk di depan. Dulu saya pernah tanya itu pakai bahasa Arab ya, Pak, Anda di shop depan ini sudah berapa lama? Saya itu sejak 20 tahun yang lalu. Saya itu pasti kalau sholat di sini, di shop paling depan. Sampai sebegitunya loh, Pak. Oh, ternyata inilah yang menjadi rahasianya kekayaan orang-orang Arab. Makanya pengusaha ini, Pak, begitu dia balik ke Indonesia, yang dia lakukan apa? Dia umumkan ke karyawan, wahai karyawanku, nanti pokoknya begitu masuk waktu sholat, istirahat, mesin-mesin dimatikan. Luhur, asar, waktu jam kerja, mesin dimatikan. Kalian tahu nggak? 1 kali mesin kita itu mati, saya akan rugi 30 juta. 2 kali mati berarti 60 juta. Kali 1 bulan berapa, Pak? 60 kali 30, saya akan rugi kira-kira 1,5 miliar. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti Allah ganti. Niku, Pak, karyawan niku bisik-bisik. Kaji anyaran niku yang ngono kuwi biasa. Engko nek wis kesuwen, nek rugine kokean mesti balik meneh. Ternyata, Pak, begitu dipraktekkan, yang terjadi apa? Enggak rugi. Bapak ini kemudian malah mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah. Itulah yang terjadi kalau kita itu taat, patuh kepada Allah. Jadi ini, Pak, semakin kita itu mau sukses, semakin kita itu pengen kemudahan hidup, yang harus kita lakukan apa? Semakin mendekat pada Allah. Karena yang punya rezeki itu Allah. Jenengan cerak-cerak ning bupati mesti onane mau makan hati. Karena apa? Kita itu sampai menjilat. Bahkan perkataan kita itu sebenarnya, mohon maaf, mungkin pemimpin kita jahat, tetapi kita
alam-alam. Tetapi Allah kita puji seberapapun, insya Allah Allah sifatnya lebih baik, lebih terpuji dari itu. Dan ini bapak-bapak, sebagai penyemangat pejuang-pejuang masjid, mujahid-mujahid yang sudah memamurkan masjid, jangan sampai kita itu niatnya terkotori. Meskipun sekarang jenengan itu belum ikhlas, Mas, kok ada yang bilang saya itu riya, saya itu cari muka di masjid. Biarin, karena bisa jadi itu niat awal kita, Pak. Kita itu banyak yang melakukan amalan itu awalnya riya, awalnya pengen dipuji orang, tetapi tetap lakukan. Misalnya, ngurusi masjid kemudian selfie. Ini loh masjidku makmur ya, nggak masalah, Pak. Karena apa? Keikhlasan dengan riya itu, kata ulama, itu setipis kulit bawang. Jadi kita nggak akan tahu orang ini benar-benar ikhlas atau tidak. Jangankan orang biasa, Pak, ustadz itu banyak yang seperti itu. Kulo riyen, Pak, awal-awal ceramah niku itu tergoda. Salah satunya apa? Sangu. Nah, itu normal, Pak. Riyen niku bar kula ceramah niki riyen nggih, sakniki mboten. Bar ceramah ngeten niki kok ora ono sing marani aku ki ngopo? Kula zikire tak suwek-suwek nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok ora ono sing moro ki piye? Nah, gandeng dikire pun kesuwen. Alah, tak metu sik wae. Motor niku mboten kula uripke, Bapak Ibu. Riyen niku kula beto Supra X125 mboten kula uripke, tak genjot-genjot. Glodek, glodek, glodek. Kula pingine niku saking jero niku, Ustaz tunggu. Nah, kata sinetron niku ya. Ustaz tunggu. Nah, tapi mboten enten sing medal, mboten enten sing nyeluk. Wah, wis tak uripke wae wong startere double starter iso lho, tak digenjot. Genjot kula niku mantuk ten perjalanan niku, ya Allah, mat rahmat. Kok atimu iki reget men. Duit ki paling sepiro dibandingkan dengan kemudahan dari Allah, dibandingkan dengan pahala dari Allah. Ten perjalanan niku kula nyesel, Pak. Wau mboten ikhlas, akhirnya ten perjalanan ikhlas. Dugi griya niku, Pak. Ditelepon kalih takmir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz. Maaf napa nggih? Ngapunten. Ada yang lupa tadi ada bingkisan dari takmir. Bingkisan napa nggih? Kula nek jenengan iruh niku muntah Pak Pale, Pak. Kok jijik men. Ah, kula akhirnya ngeten. Ya udah, Pak, besok saja. Jenengan kalau sempat diampirke niku. Kula kadang mikir ngeten. Nek sesuk lali piye? Ya wis, Pak, nek jenengan ajeng nganter saniki kula tampi. Nah, makanya sekarang itu saya, Pak, Bu, kalau ngisi ceramah dikasih tidak dikasih saya tetap senang. Tetapi sekarang itu, kalau dulu itu saya sering nolak. Mohon maaf, Pak, buat masjid saja. Tetapi sekarang tetap saya terima, alhamdulillah. Nanti daripada saya pulang ke rumah kemudian nyesel, ini kan bisa saya belikan kitab, bisa saya belikan buku yang nanti menambah pengetahuan. Nanti jenengan juga mendengarkan ceramah itu juga, ngilmune kok anyar terus. Ini yang terjadi. Nah, ikhlas ini, Pak, itu susah dilakukan. Ikhlas ini, Bu, susah dilakukan. Makanya kita itu harus melatihnya terus menerus. Wonten rencang kula niku ten daerah Sumatera niku diaturi kan ceramah. Ten kampunge niku ngapunten nggih, masjidnya niku ngendikane rencang kula niku, Tat, masjidnya itu hampir roboh. Jadi saya itu bilang sama takmirnya, Pak Takmir, nanti kalau panitia ngasih uang transport buat saya, nanti saya sumbangkan untuk masjid. Jadi saya nggak mau
nerima. Karena apa? Masjidnya itu kondisinya kayaknya mengenaskan, wis arep rubuh, Pak. Kemudian delalah kalih panitiane niku diumumke, Pak. Bu. Alhamdulillah untuk mengundang ustadz kita mendapatkan bantuan dari pabrik sawit sebelah kampung kita. Nilainya 2 juta rupiah disumbangkan semua untuk masjid. Ustadz rencang kula niku Pak, mumet langsung Pak. Padahal butuh duit 2 yuta lepas. Nah, ini Pak, meskipun ustadz itu keikhlasannya juga belum tentu. Makanya itu pulang ke rumah karena nyesel dia 2 yuta kok hilang. Akhirnya apa? Beliau pulang itu minum bodrek Pak. Ngombe bodrek itu kan ping pindho. 3 jam niku ngombe meneh karena nyesel Pak. Duit 2 yuta padahal butuh membayar sekolah anak. Itulah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tetap semangat berjuang di jalan Allah. Karena apa? Kita manusia itu memuji itu kadang-kadang hanya di depan kita. Kita tidak tahu nih di belakang kita seperti apa. Makanya itu jangan pernah mengharapkan pujian dari manusia. Kita itu gantungkan harapan kita sama Allah. Karena Allah itu tidak mungkin akan menyia-nyiakan harapan hambanya. Begitu Bapak Ibu. Ini tidak saya panjang lebarkan. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat untuk kula panjenengan sami. Semoga makin menambah keikhlasan kita, semangat kita beribadah, semangat kita untuk memakmurkan masjid. Sekian dari saya. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.